Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 19 Juni 2023. Hari ini IHSG ditutup minus 0,19%, tapi candlenya berwarna hijau. Dikarenakan ada opennya itu gap down, kemudian ditutup lebih tinggi dari harga pembukaan, harga open. Jadi candlenya itu warnanya hijau. Teman-teman yang pakai candlestick pasti melihat IHSG candlesticknya warna hijau, kecil, hampir bisa dikatakan doji. Tapi karena ditutupnya itu lebih rendah dari harga penutupan di hari Jumat, makanya tetap minus. Ya, begitulah kalau kita lihat IHSG masih tertahan di sekitar area support kotak hijau. Teman-teman bisa lihat di chart saya ya. Itu merupakan, menurut saya itu adalah support yang cukup kuat dalam fase yang saya curigai membentuk triple bottom, tapi belum bisa kita katakan sebagai triple bottom karena belum melewati neckline. Jadi kalau kita lihat garis besarnya, gambaran besarnya ya IHSG kita ini adalah 1, 2, 3. Ada 3 bottom dengan neckline di sekitar sini 6.900-an ya, 6.950-an itu merupakan area neckline resisten daripada IHSG. Sampai saat ini resisten yang saya pegang atau yang saya amati adalah berupa trend line yang warna kuning yang ini, yang garis putus-putus, itu merupakan uptrend line. IHSG bergerak di bawah uptrend line. Kita bisa katakan ya untuk tren jangka panjangnya IHSG udah mematahkan uptrend, mematahkan trend line-nya ya. Jadi kalau teman-teman bisa melihat lebih jauh, saya akan perlihatkan lebih jauh. Jadi low-nya itu ada di 13 Mei 2022. Kemudian saya tarik naik seperti ini. Dan teman-teman bisa melihat ada 3 kali bottom yang tercipta di IHSG. Semoga ini betul-betul merupakan triple bottom sehingga IHSG bisa naik lebih tinggi. Nanti kita akan targeting kalau betul-betul IHSG sudah melewati resisten utamanya di neckline ini di 6.950-an. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang membahas mengenai analisa teknikal di Bursa Efek Indonesia, sehingga teman-teman yang trading saham di Bursa Efek Indonesia, baik itu untuk short term ataupun long term dengan menggunakan teknikal, ini adalah channel yang tepat. Makanya langsung saja subscribe supaya nggak ketinggalan analisa kita berikutnya. Bahkan teman-teman bisa memberikan usulan saham-saham yang akan kita bahas dengan cara menuliskan kode saham yang teman-teman inginkan di kolom komentar. Mari kita lihat saham ASA. Nah, saham ASA ini teman-teman lihat dari sebelah kiri ke sebelah kanan itu cenderung naik ya. Jadi kita bisa katakan ini sedang uptrend. Apakah boleh kita katakan ini sebagai double bottom? Ya, tentu saja bisa teman-teman katakan sebagai double bottom sebab dari downtrend kemudian membentuk double bottom di sini, kemudian harga reversal bergerak naik. Tapi teman-teman mesti perhatikan ya, kalau double bottom yang paling enak itu mestinya di sini itu di first bottomnya itu volumenya lebih besar daripada volume transaksi di second bottom. Itu akan lebih mantap kita lihatnya sebagai double bottom. Ini bisa kita katakan sebagai double bottom, cuman memang ini waktu terbentuknya itu kurang menarik, agak-agak gimana gitu kita untuk mempercayai double bottom yang terbentuk dengan volume transaksi di first bottomnya itu lebih kecil daripada volume transaksi di second bottom. Kalau untuk targeting di double bottom seperti biasa, teman-teman bisa menarik garis dari bottom, dari dasarnya, kemudian tarik ke neckline. Kira-kira seperti ini neckline-nya ya. Kemudian teman-teman kontrol
V untuk copy paste dia punya jarak, kemudian tarik ke atas ini. Nah, teman-teman bisa melihat target double bottom sudah tercapai. Jadi kalau teman-teman melihat kita punya analisa di tanggal 23 Mei 23 atau 25 Mei gitu, sekitar sebulan yang lalu, teman-teman akan melihat area kotak kuning ini saya tadinya berwarna merah sebagai target pergerakan. Sekarang kita sudah melihat ASA sudah menguji kita punya resisten di area kotak kuning dan masih belum berhasil ya, masih gagal satu kali percobaan. Kita masih menantikan percobaan berikutnya sebab pada waktu penembusan resisten di area kotak hijau ini, waktu ditembus dengan volume yang cukup bagus, saya rasa untuk penembusan area kotak kuning ini bukan suatu masalah yang cukup besar buat ASA. Karena kita lihat dalam pergerakan trendless di sini, itu volume transaksi cenderung mengecil. Jadi saya curiganya ini masih bisa lanjut lebih tinggi lagi. Kalau teman-teman yang belum punya ASA, mungkin risk to reward rasionya itu atau reward to risk ratio udah nggak terlalu bagus pada saat ASA menembus area kotak kuning. Karena jarak ke resisten itu terlihat lebih dekat daripada jarak ke area support. Sehingga teman-teman mungkin akan kurang tertarik untuk trading saham ASA. Tapi kalau teman-teman mengincar tren yang lebih panjang, saya kira ASA ini masih bisa kita andalkan karena mengingat pola reversal yang terjadi di sini, double bottom, targetnya ini adalah target minimum dan kita lihat kekuatan untuk tren naiknya itu masih cukup bagus sehingga saya masih meyakini ASA masih bisa naik jauh lebih tinggi. Berikutnya kita lihat saham Indo. Saham Indo sekarang masih ada di sekitar support. Saya kira ini juga cukup bagus untuk ditradingkan. Cuman masalahnya mungkin saham ini agak kurang liquid. Volume transaksinya cenderung kecil ya. Kalau kita lihat di hari terakhir ini, volume transaksinya itu ada di 3,903 M. Jadi nggak terlalu besar. Ya cukup ramai tapi nggak gede-gede amat gitu. Jadi mungkin teman-teman lihat perbandingannya, kalau volume transaksi sebelumnya itu lumayan besar di sini, kemudian ini kok jadi imut banget. Ini kemungkinan adalah suatu fase akumulasi. Jadi teman-teman boleh ikutan mengumpulkan saham Indo, tetapi perlu tetap waspada ya, karena kita curiga. Kita hanya mencurigai ini adalah fase akumulasi. Kita nggak tahu kalau tiba-tiba ada goncangan cukup hebat, kemudian Indo menghantam support dan langsung tembus ke bawah. Teman-teman perlu untuk segera melakukan tindakan pencegahan atau tindakan penyelamatan dengan melakukan cut loss mungkin sekitar angka 94. Ya lumayan dekat ya, nggak jauh-jauh banget kalau sekarang harganya ada di 96. Kemudian area kotak kuning ada di sekitar 105 dan area kotak merah yang merupakan target pergerakan ada di sekitar 114 sampai 120 gitu ya. Saya kira kalau dikumpulkan dari sekarang untuk mencapai target ke area kotak merah itu cukup menjanjikan ya, apalagi kalau kita lihat memang naiknya juga tidak terlalu gerasa-gerusu, naik dengan teratur, higher high, higher low, higher high, higher low. Ini tipikal saham yang santai-santai aja, kayaknya sih nggak terlalu banyak goncangan ya. Kalaupun tiba-tiba ada penurunan yang cukup besar, saya kira ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini minus 6,19%. Ini ARB tentu saja ya. Di sini juga turun 6,59%. Ini tentu saja ARB. Yang teman-teman perlu ingat bahwa pada saat ini
aturan ARB itu ada di 7%, minus 7%. Kalau sekarang ini minus bisa langsung 15%. Jadi ini merupakan suatu tantangan tersendiri, saya kira, untuk teman-teman yang punya cukup waktu untuk melihat running trade. Itu bukan suatu masalah ya kalau misalnya tiba-tiba sahamnya dijatuhkan, teman-teman bisa lihat dan langsung ngambil tindakan. Masalah akan terjadi kalau teman-teman yang tipikal tidak lihat online trading gitu, nggak lihat harga pada saat running price, sehingga teman-teman mungkin ceknya pada waktu malam harga udah terlanjur ARB minus 15%, ya itu tentu aja sakit. Makanya ini tipikal saham yang agak terbatas tradernya. Teman-teman yang mungkin kesulitan untuk mengatur waktu pada saat jam pasar, sebaiknya lebih berhati-hati untuk tipikal saham seperti ini. Berikutnya saya punya saham Bird. Nah, Bird ini kalau kita lihat memang sedang naik ya, sedang uptrend. Saya kira ini juga cukup bagus untuk diperhatikan. Teman-teman lihat area resisten di sekitar kotak merah 2170. Ini merupakan area yang bagus untuk melakukan buy on breakout. Karena resisten selanjutnya saya lihat lumayan jauh ya. Jadi kalau kita lihat resisten berikutnya itu masih ada di sekitar area 2300-an. Dan yang cukup kuat kayaknya ada di sekitar 2600-an. Sehingga teman-teman bisa melakukan buy on breakout pada saat Bird menembus area resisten kotak merah. Support terdekat yang saya lihat ada di sekitar 2020 dan support yang cukup kuat ada di area kotak hijau di sekitar 1870. Apakah saham ini memang cukup menjanjikan? Kelihatannya sih agak meragukan ya. Beberapa hari terakhir ini volume cenderung rata-rata, kemudian harga bergeraknya memang masih sekitar sideways. Ini terlalu pendek untuk kita analisa apakah ini cukup kuat atau tidak yang support area kotak kuning ini ya. Tapi kalau teman-teman mengharapkan tren yang lebih bagus, saya kira memang pilihan untuk buy on breakout menjadi sangat logis karena kita akan melihat terjadinya new high, jadi higher high, higher low-nya itu masih ada, masih tetap terjaga. Dengan demikian kita masih cukup yakin bahwa trennya masih akan berlanjut. Saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita akan ketemu lagi besok. Semoga aja besok lebih cerah lagi supaya kita lebih menikmati lagi suasana pasar yang lebih baik. Salam cuan untuk kita semua.